kan ya, si A, ketika si A tampil maka yang lain harus support ya. Begitu juga ketika B yang lain harus support. Nah, mungkin ini terjadi ya ketika A tampil, si C atau D tidak support, sehingga ketika si C atau D tampil maka lainnya itu tidak support ya. Oke, jadi apa namanya, catatan ya. Yang kedua, semangat ya. Jadi antusiasme dari seorang guru itu akan bisa membawa situasi kelas yang hidup. Jadi kalau gurunya sudah tidak semangat gitu ya, maka hampir bisa dipastikan kelas itu akan tidak semangat. Jadi dengan cara apa? Pernah baca teori ya, jadi kalau Anda belajar, maksimal konsentrasi atau fokus itu berapa menit? Kalau eksak itu seingat saya sekitar 15 menit. Ya. Dan itu bisa lebih lama kalau tidak eksak ya. Maka dalam rentang waktu 15 menit itu harusnya di-refresh. Diberikan stimulan apa namanya? Rangsangan agar anak itu bisa kembali ke track-nya. Jadi kalau kita jalan gitu ya, lama-lama lurus tadinya ya, kemudian melipir semakin jauh gitu ya. Nah, itu harus segera dikembalikan ke track-nya. Ya, jadi ketika anak memperhatikan gitu ya di awal, kemudian lama-lama dia mikirkan yang lain, larut sampai kalau tidak diingatkan maka akan terus dia. Hampir sama kalau kita sholat ya. Jadi kalau kita sholat itu bisa saja kita menemukan benda yang hilang justru pada saat baik. Semangat, antusiasme ya. Kenapa? Karena antusiasme itu menular. Jadi seseorang yang antusias dia akan memberikan aura yang positif kepada lingkungan di sekitarnya. Sekarang yang konten ya, isi ya. Siapa tadi yang komposisi fungsi? Yang kedua ya. Saya, Bapak. Oke. Sempat tadi disampaikan FOG dengan GOF sama atau tidak? Sepertinya belum ya. Tidak sama, Bapak. Ya, belum disampaikan. Iya, belum, Bapak. Saya lupa mencantumkan. Tapi sudah ada di persiapan. Oh, ya jadi begitu ya. Nah, itu gampang sebenarnya tadi. Contoh padi digiling jadi beras, beras dimasak atau ditanak jadi nasi gitu ya. Nah, itu tidak bisa dengan cara dibalik ya, ditanak dulu baru digiling. Digiling. Iya. Nah, hal-hal seperti itu. Kalau contoh kontekstualnya saya perhatikan sudah bagus ya. Artinya Anda pasti berusaha untuk mencari contoh-contoh yang sesuai dengan kenyataan ya, kemudian dia juga relevan dengan materi ya, sehingga tadi bisa ya. Jadi saya berupaya untuk menjadi siswa. Jadi tadi saya memperhatikan, oh ya, mind frame kita atau pikiran kita sudah bisa membayangkan, oh kira-kira begini. Jadi diteruskan, ini poin positif buat Anda ya, terutama yang belum tampil ya. Yang belum siapa? Saya, Bapak.
Ilmi dengan 2 orang ya? Siapa lagi? Risma. Risma belum. Ya, tinggal 2 ya. Jadi pertemuan berikutnya adalah tanggal 25 ya. Jadi kalau tanggal 25 masih bisa dipastikan ada perkuliahan ya. Karena apa namanya? Libur Lebaran itu mungkin minggu berikutnya lagi ya. Kan kemarin kita mulai puasa tanggal berapa? 2 atau 3? 3, Bapak. 3 semua. Saya 3 juga. Ya, jadi diperkirakan 25 masih aktif ya. Jadi dipersiapkan 2 orang itu ya. Kemudian lanjut lagi mengenai yang ketiga tadi, sistem persamaan linear. Siapa tadi? Saya, Bapak. Iya, ya. Oke. Cara menyelesaikan sistem persamaan linear ada berapa? Ya, 3. Apa saja? Metode eliminasi, substitusi, sama gabungan. Oke. Kalau misalkan saya punya soal ya, bisa dicatat ya. 2X ditambah Y sama dengan 10. Kemudian, sudah dicatat belum? Sudah, Bapak. 2X tambah Y sama dengan 10. Kemudian, X ditambah 2Y sama dengan 11. Berapakah X? Prosesnya ya? Kamu ceritakan, coba. Yang pertama menggunakan eliminasi. Atau boleh kamu coret-coret share screen? Saya share screen aja ya, Pak. Maksudnya Ya, silakan. saya foto dulu jawabannya. Nggak apa-apa, pakai anotasi saja ya. Ya, Pak. Soalnya tadi 2X ditambah Y sama dengan 10. Oh iya, satu catatan lagi ya untuk yang ke depan ya. Ketika memberikan contoh, usahakan yang mudah. Ya. Jadi nilainya itu nggak usah besar-besar ya. Karena baru pemahaman konsep ya. Baru kalau misalkan soal latihan gitu agak dinaikkan nilainya ya. Tadi berapa itu sampai lebih dari 100 ya. Oke, eliminasi. Yang dihilangkan apanya ini? itu, Pak. Persamaannya yang pertama dikali 1, yang persamaan kedua dikali 2. Berarti yang dieliminir apanya? X-nya. Iya. Ya, lanjutkan. Di situ ketika sudah dieliminasi pakai substitusi. Substitusi nilainya.
Oke, ketemu X3, Y 4. Kamu pakai metode apa ini? Metode eliminasi sama substitusi. Tadi metodenya kan eliminasi. Yang Iya. kedua substitusi. Yang Iya. ketiga Gabungan. berarti kamu pakai yang mana? Yang pertama sama kedua. Wah. Gimana, Pak? Ada 3. Eliminasi, substitusi, gabungan. Kamu pakai yang mana ini? Eliminasi sama substitusi. Iya, berarti yang Kalau gabungan apa? Oh, yang ketiga. Kalau gabungan yang ketiga. Ya, kalau eliminasi gimana ngasih contoh ke siswanya? Setelah ketemu Y sama dengan 4, maka kalau mau mencari nilai X dengan metode eliminasi. Atau gimana? Iya, kan gini. Kamu menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel, ada 3 cara. Eliminasi, substitusi, dan gabungan. Maka ketika kamu menyampaikan metode eliminasi, nilai yang diperoleh itu harusnya diperoleh menggunakan eliminasi semuanya. Ya. Paham maksudnya? Iya. Iya. Ayo lanjut. Yang itu setelah Y sama dengan 4. Gini, Pak. Nah, tidak kasih spasi. Setelah 3 kasih. Nah, ini yang dimaksud dengan metode eliminasi. Jadi mencari 2 nilai itu ya dengan cara eliminasi. Hilangkan satu-satu. X-nya dihilangkan, Y-nya dihilangkan. Ini eliminasi. Sekarang coba metode yang kedua. Gabungan. Kedua. Tuh, dari awal. Oh, ya. 2X ditambah. Atau gini. Ya udah gitu. Terus gimana dengan metode? Nggak usah ditulis soalnya. Langsung. Itu kan soal itu.
begini, Bapak. Ya, coba yang lain diperhatikan. Yang sebelah kiri metode eliminasi, yang sebelah kanan metode substitusi. Sudah benar prosesnya? Ya, mana yang lain? Mifta. Gimana? Sudah benar. Sudah benar, ya. Joy. Nah, kalau yang dicontohkan tadi awal itu metode apa? Joy? Eliminasi dan substitusi. Gabungan. Gabungan, iya, gabungan. Iya. Jadi hati-hati ya. Kalau mengatakan metode eliminasi, ya dua-duanya harus diselesaikan dengan eliminasi. Kalau mengatakan metode substitusi, ya dua-duanya harus substitusi. Gimana caranya? Ya seperti yang di kanan ini, substitusi. Kalau metode gabungan, yaitu tadi, eliminasi dulu, kemudian substitusi. Yang sering dipakai begitu ya, eliminasi dulu, saya hilang salah satu, ketemu, kemudian substitusi ke yang lain. Dan itu yang kelihatan lebih simpel gitu ya. Cuman ketika menanamkan konsep di awal harus seperti ini. Ya. Nanti kalau ujiannya soalnya seperti ini, kemudian siswanya mengerjakan dengan cara itu, dia hanya benar separuh nanti. Jadi hati-hati ya, apalagi kalau soalnya soal isi gitu ya. Oke, kemudian masih yang materi komposisi ya. Soal tadi ya dikatakan harga buku, harga pensil gitu ya, atau harga mangga, harga apa satu lagi? Contoh ya. Yang ini aja ada. Soalnya soal cerita ya. 2 kilo mangga dengan siapa namanya? Andi ya. Andi membeli 2 kilo mangga, soalnya sama yang tertera di layar itu ya. Jadi Andi membeli 2 kilo mangga ditambah dan ya 1 kilo apel dengan harga 100.000 misalkan. Kemudian Budi membeli 1 kilo mangga dan 2 kilo apel membayar 110.000. Pertanyaannya gimana tadi? Ya. Itu. Pakai soal ini apa pakai? Ya, pakai soal ini. Pertanyaannya, kamu membuat soal cerita, kan seperti itu. Ya. Saya menceritakan dari soal yang tertera di sini. Ada Andi, ada Budi. Kemudian pertanyaanmu tadi gimana? Saya lupa, Pak. Sebentar ya. Yang ini, yang mangga-mangga itu yang menentukan 5 kg dan 5 kg. Iya. Gimana? Langsung kan pertanyaan kan gitu? Iya. Berapakah harga 5 kg mangga dan 5 kg apa tadi? Apel. Ya. Kan lebih lebih kontekstual kalau misalkan begini. Jadi ada anak ketiga ya. Tadi siapa? Andi, Budi misalkan ya. Berapakah yang harus dibayar oleh Cici misalkan ya jika dia membeli 5 kg mangga dan 5 kg apel.
Ya. Bukan langsung berapakah harga 5 kg mangga dan 5 kg apel, tetapi seperti itu ya disebutkan. Kenapa? Karena lebih lebih mengena lah. Jadi ada Andi, ada Budi. Nah, temennya ini ada lagi yang mau pengen beli. Saya harus bayar berapa? Atau jika kamu akan membeli sekian, berapakah yang harus kamu bayar? Kontekstual betul gitu ya, bukan tempelan karena ya saya rasa itu ya cukup. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Tidak ada. Oke. Jadi 11.19 ya. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Saya berharap untuk penampilan yang berikutnya 2 orang itu bisa selesai ya di pertemuan tanggal 25 ya. Disilahkan dipersiapkan dengan baik. Saya mengulang lagi permintaan dari Prodi kemarin, adakah yang bersedia untuk mengajar dalam bahasa Inggris? Joy, ketua kelas? Sebelumnya mohon maaf Pak, izin bertanya terlebih dahulu. Itu untuk sistem, kalau misalkan diambil yang di bagian praktek luring, itu nanti sistem mengajarnya gimana? Bagaimana Pak? Gini, jadi itu Prodi kita, kalau akreditasi nasional itu sudah A ya. Tapi ada tuntutan sekarang untuk akreditasi internasional. Nah, kalau internasional itu reviewernya bukan orang lokal, tetapi bule lah ya. Mereka nggak paham kalau misalkan ada kita tunjukkan mahasiswa yang praktikum dalam bahasa Indonesia. Ini ngomong opo kan gitu ya. Maka dimintalah untuk ada tidak semua ya, ada beberapa mahasiswa yang mengajar in English. Nah, nanti difasilitasi oleh lab micro teaching ya. Jadi nanti yang berkenan untuk mengajar dalam bahasa Inggris hadir, kemudian direkam ya, video pembelajaran di sini di kampus. Ini 11 orang, berapa orang yang sudah di Jember? Siapa aja? Present coba. Berarti di rumah semua ini? Iya Pak. Iya. Kalau misalkan diminta untuk hadir ke Jember untuk praktek mengajar in English itu, ada yang berkenan? Atau dibicarakan ya, dibicarakan bukan hanya di kelas ini ya, ini kan kelas F ya. Coba dibicarakan lintas kelas ya. Jadi siapa kira-kira di antara perwakilan angkatan berapa ini? 19 ya? 2019 ya. Yang berkenan, tentu saja dia harus punya basic kemampuan mengajar, kemudian kemampuan berbahasa Inggris juga ya, sehingga nanti ketika direkam layaklah untuk ditampilkan ke reviewer. Gitu aja ya. Silakan didiskusikan lah dengan teman-teman seangkatan yang sama-sama menempuh micro teaching semester ini ya. Ada pertanyaan? Mohon maaf Pak, izin bertanya lagi. Ya, itu siap. kalau kan disuruh hadir ke kampus ya Pak, apakah tidak boleh Pak untuk merecord videonya itu di rumah masing-masing seperti itu?
saya sendiri hanya menyampaikan ya. Tapi kemarin itu, jadi Kalebnya kan Bu Tari ya, itu intinya tolong disampaikan ke peserta mata kuliah micro teaching untuk ada di antara mereka yang berkenan untuk mengajar dalam bahasa Inggris dan itu akan direkam di lab micro teaching. Begitu ya. Kalau apa namanya? Ada jaminan misalkan rekaman diri di rumah tapi hasilnya layak untuk di ini ya nggak masalah sebenarnya kalau menurut saya. Tapi memang kan harus melibatkan banyak orang. Tidak mungkin kamera itu stay di satu tempat gitu ya, pakai tripod gitu. Nanti kan kurang hidup. Apalagi mungkin kan harus ada audien ya. Jadi kalau misalkan rekaman di kampus, itu mungkin disiapkan audiennya. Ngajar SMA, ngajar ini. Mungkin seperti itu. Sehingga nanti akan nampak seperti mengajar beneran gitu loh. Ya, jadi seperti itu. Ada di antara 11 orang ini yang tinggalnya berdekatan di satu kota yang sama dengan kediamannya itu nggak terlalu jauh. Yahya di mana? Banyuwangi, Pak. Banyuwangi. Siapa lagi yang Banyuwangi? Banyuwangi. Iya, Bapak. Mita. Banyuwangi mana ini? Beda-beda kecamatan atau di kota? Saya di Serono, Pak. Saya Kalibaru, Pak. Oh, jauh-jauh. Ada yang berdekatan? Kalau ada yang berdekatan nanti bisa kolaborasi ya. Jadi silakan ngumpul di satu tempat kemudian merekam gitu ya. Itu aja ya. Jadi silahkan dibicarakan dulu ya supaya menghasilkan keputusan yang terbaik ya. Baik bagi Anda maupun bagi prodi kita ya yang kita cintai dan kita banggakan ya. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Kita akhiri dulu pertemuan kita kali ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak. Ya.